Bagaimanakah caranya agar dalam kehidupan ini kita senantiasa dekat dengan Allah? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara sekeluarga. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah Bapa yang senantiasa melindungi kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kepadamu di pagi hari ini, oleh karena kami terpana akan indahnya karunia-Mu. Pemberian kehidupan di pagi hari ini benar-benar merupakan anugerah indah bagi kehidupan kami. Kami bersukacita memiliki Tuhan seperti Engkau. Bapa Sorgawi, sebelum menjalani hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dan 3. Di sana dikatakan demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah ungkapan yang sangat indah, bagaimana menggambarkan kedekatan pemazmur dengan Tuhannya. Nah saudara, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, jikalau kita ditanya, apakah kehidupan kita dekat dengan Tuhan? Maka bagaimana hati kita menjawabnya? Nah saudara dikasihi Tuhan, sebelum menjalani hari ini, marilah kita memastikan terlebih dahulu bahwa Tuhan dekat dengan kita. Ada dua hal penting yang dapat kita ambil dari makna firman Tuhan ini. Yang pertama, saat pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, yang dimaksud di sini bukan berarti Tuhan ada di tempat yang jauh, lalu pemazmur mengambil tindakan untuk berusaha mendekat kepada Tuhan. Bukan begitu. Tetapi kenyataan dan kebenaran yang dipercayai oleh pemazmur adalah bahwa Tuhanlah yang terlebih dahulu mendekat kepada kita. Tuhan telah dekat dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus Kristus disebut Immanuel, yaitu Tuhan beserta dengan kita. Nah saudara dikasihi Tuhan, jikalau kenyataannya adalah Tuhan itu telah dekat dengan kita, lalu apa yang dimaksud pemazmur ketika dia berkata, hanya dekat Allah saja? Yang dimaksud pemazmur adalah seringkali meskipun Tuhan itu telah dekat kepada kita,
Meskipun Tuhan itu beserta dengan kita, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Saudara-saudara, efek dari tidak menyadari kedekatan Tuhan ini dapat berwujud hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita khawatir, dan bahkan hal-hal yang membuat kita ragu, benarkah Tuhan akan menolong di hari ini? Benarkah Tuhan akan menolong di hari esok? Saudara-saudara, keraguan akan Tuhan menandakan bahwa bukan Tuhan yang tidak dekat, tetapi kitalah yang tidak menyadarinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau begitu, di saat pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, maka sesungguhnya pemazmur hendak kembali kepada kesadarannya, untuk menaruh di dalam kesadarannya suatu kepercayaan, suatu iman, suatu keyakinan bahwa dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan sungguh dekat di dalam kehidupannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pemazmur berhasil melakukan itu, yaitu menaruh kepercayaan, keyakinan di dalam kesadarannya bahwa Tuhan itu dekat, maka hal indah keluar di dalam batinnya, yaitu ketenangan. Inilah tanda dari hal yang pertama ketika kita dekat dengan Tuhan. Akan ada ketenangan. Mengapa? Karena batin kita, kesadaran kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, kita sangat dekat dengan pertolongan. Kita sangat dekat dengan kuasa Allah. Kita sangat dekat dengan kekuatan tangannya. Dan kesemuanya itu membuahkan ketenangan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebaliknya, ketika ketenangan itu sirna dari dalam diri kita, maka sekarang tahulah kita bahwa itu saatnya kita harus memperbaiki kesadaran kita. Lalu di sana kita mulai harus menaruh percaya. Kita harus membangun kembali keyakinan kita. Dengan demikian, maka ketenangan akan muncul. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jika demikian, ketenangan adalah salah satu tanda bahwa Tuhan dekat dengan kita. Atau dengan kata lain, kita percaya bahwa Tuhan sungguh dekat di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, yang menjadi tanda pemazmur dekat dengan Tuhan adalah ketika pemazmur berkata, hanya dialah, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Hanya dialah. Apa artinya ini? Artinya adalah kedekatan kepada Tuhan adalah menempatkan Tuhan menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Contoh,
Seseorang yang mengandalkan Tuhan, seseorang yang percaya bahwa Tuhan dekat, ketika dia bekerja, maka motivasi di dalam dirinya akan berkata, Tuhanlah yang memberi pekerjaan ini kepadaku. Dan ketika pekerjaan itu mengeluarkan hasil, dia berkata, Tuhanlah yang memakai pekerjaan ini untuk menjadi berkat bagi kehidupanku. Sehingga pekerjaan kita tidak kita pandang sebagai usaha kita sendiri. Dan ketika kita menuai hasil, hasil itu tidak kita pandang sebagai usaha kita sendiri, tetapi kita tahu bahwa semua itu bisa terjadi atas keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa tindakan mengandalkan Tuhan? Selain daripada menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, mengandalkan Tuhan juga dapat kita lakukan di saat kita menghargai dan setia kepada setiap tanda-tanda kehadiran Tuhan. Apa itu tanda-tanda kehadiran Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tidak terlihat. Nah, karena Tuhan tidak terlihat, maka tanda-tanda kehadirannya dapat kita pakai untuk menyadari betapa dekatnya Tuhan kepada kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah doa. Di saat kita setia di dalam doa, rutin di dalam doa, dan tidak meninggalkan doa, saat itulah diri kita dekat dengan Tuhan. Di saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan, di saat kita tidak melupakan jam-jam ibadah kita, di saat kita tidak melupakan saat-saat rutin kita membaca firman Tuhan. Itulah tanda-tanda kehadiran Tuhan, di mana dengan itu menjadikan diri kita yakin bahwa Tuhan benar-benar tidak jauh dari kehidupan kita. Sebaliknya, ketika hal itu ditinggalkan, lihatlah, kita akan merasa sendiri, dan Tuhan terasa begitu jauh. Saudara-saudara, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, puji syukur karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, begitu dekat dengan kita. Nah, sekarang tugas kita untuk juga mendekat kepadanya. Yang pertama, kita menata kesadaran kita. Biarlah kesadaran itu kembali terisi oleh keyakinan bahwa Tuhan tidak jauh, sampai muncul sebuah ketenangan. Yang kedua, saudara-saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan, menempatkan Dia menjadi prioritas kehidupan kita, dan juga sebuah tindakan setia untuk tidak meninggalkan tanda-tanda kehadirannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Biarlah ketenangan menjadi tanda kedekatan kami kepadamu. Biarlah sikap mengandalkan Tuhan menjadi tanda bahwa Engkau menjadi yang utama di dalam kehidupan kami.
berkati setiap keluarga kami dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Berikanlah kekuatan, kesehatan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.